Sahabat kreatif, pernahkah kita bernegosiasi? Nah, apa itu negosiasi? Ayo kita belajar ya sahabat kreatif tentang teks negosiasi. Nah, sahabat kreatif, negosiasi itu adalah hal yang sangat penting ya, karena dengan bernegosiasi berarti kita mencari penyelesaian. Karena ada perbedaan, maka harus cari penyelesaian. Nah, bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan dengan cara-cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Itu disebut dengan negosiasi ya, sahabat kreatif. Nah, apa tujuan kita bernegosiasi? Supaya mengurangi perbedaan ya, posisi setiap pihak, dengan mencari cara untuk menemukan bukti-bukti yang sama sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat ya dan diterima bersama. Karena kita tidak bisa pungkiri di sekitar kita pasti ada perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itu dapat kita negosiasikan ya, dapat kita bicarakan, dapat kita rembuk ya, sehingga mencapai suatu kata kesepakatan. Tentunya tidak merugikan salah satu pihak ya, sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, tindakan yang dilakukan agar negosiasi berjalan lancar ya, sahabat kreatif, tentunya kita mengajak untuk membuat kesepakatan ya. Kemudian kita memberikan alasan ya, mengapa harus ada kesepakatan. Nah, setelah itu kita membandingkan ya beberapa pilihan. Kita memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Nah, sahabat kreatif, kemudian kita juga harus mengevaluasi ya kekuatan dan komitmen bersama. Setelah itu baru kita menetapkan dan menegaskan kembali tujuannya. Sahabat kreatif, cara-cara berkomunikasi yang santun dalam negosiasi itu sangat penting. Nah, supaya kita dapat berbicara secara santun, kita dapat membicarakan ke arah tujuan yang praktis ya. Praktis itu yang dapat dilakukan ya. Kemudian pembicaraan yang kita sampaikan itu adalah menemukan solusi yang dapat dilakukan ya. Kemudian kita mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Jika ada perbedaan antara kedua belah pihak, kitalah yang membantu mereka untuk menemukan solusinya ya, sahabat kreatif. Kemudian sahabat kreatif, kita juga harus memberikan pandangan baru ya, dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. Jadi kita selaku negosiator ya, kita kan melakukan negosiasi, jadi kita sebagai penengah ya, sahabat kreatif. Kemudian kita mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, selain itu sahabat kreatif, kita juga harus memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari kedua belah pihak, sahabat kreatif. Nah, ciri-ciri negosiasi apabila dilihat dari segi isinya, sahabat kreatif, negosiasi menghasilkan kesepakatan, yaitu negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan ya. Kemudian negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian ya, sahabat kreatif. Kemudian negosiasi mengarah kepada tujuan yang praktis. Kemudian negosiasi tentunya memprioritaskan kepentingan bersama. Sekarang kita bahas tentang strukturnya ya, sahabat kreatif. Jadi struktur teks negosiasi itu ada dua macam, yaitu pertama struktur teks yang sederhana. Nah, itu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Sedangkan struktur teks yang kompleks, yang lengkap, terdiri dari ada orientasi, ada permintaan, ada pemenuhan, penawaran, ada persetujuan, ada pembelian, dan penutup ya, sahabat kreatif. Nah, di dalam negosiasi tentunya apabila seseorang mengucapkan salam, kan kita tentunya membalas salam ya, sahabat kreatif. Jika orang bertanya, tentunya kita bisa menjawab ya. Ketika orang meminta tolong, kita bisa memenuhi permintaan ya, atau malah menolak ya. Kemudian ketika meminta ya,
Itu kan berarti meminta itu berarti memerintah ya, kita memenuhi atau menolak permintaan. Ketika menawarkan berarti kita bisa menerima menolak tawaran ya. Kemudian kalau mengusulkan kita bisa menerima. Kemudian bahasa yang santun dalam bernegosiasi adalah sikap yang tentunya menghargai orang lain ya, sahabat kreatif. Nah, seperti apa bahasa persuasif ya tentunya yang kita harus pakai, yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk, merayu, kemudian sehingga terjadi kesepakatan. Contohnya, bagus itu mem, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Ini adalah bahasa persuasif yang membujuk. Kemudian ada ungkapan. Ungkapan itu adalah kelompok kata atau frase yang mengandung makna konotasi. Makna konotasi kan artinya makna yang tidak sebenarnya. Misalnya kita harus mencari jalan tengah. Kalau makna sebenarnya dari jalan tengah kan berarti kita berjalan di tengah. Tapi ini bermakna konotasi artinya kita harus mencari solusi maksudnya ya, sahabat kreatif. Kemudian sahabat kreatif, tentunya kalau bernegosiasi bisa dilakukan pada skala besar dan skala kecil. Nah, contoh skala besar kita penyelesaian sengketa ya, SIPA dan Lingitan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, itu kan heboh ya waktu itu kan. Jadi contoh skala kecil misalnya negosiasi antar pelaku usaha lain. Nah, sahabat kreatif, demikian ya bahasan kita tentang negosiasi. Negosiasi itu artinya apa tadi? Artinya adalah kita mencari kesepakatan ya untuk menyelesaikan suatu perbedaan, tapi tentunya dengan solusi yang baik dan tanpa merugikan salah satu pihak ya. Demikian ya sahabat kreatif, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang negosiasi. Sampai jumpa, salam sehat.